Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Sepanjang perjalanan, Farah hanya diam. Tatapannya begitu dingin. Sesekali dia menyeringai saat membayangkan apa yang akan terjadi dengan Ayu setelah ini. "Warti," panggil Farah. "Kenapa, Far?" Jawab Warti tanpa menolehkan kepalanya. "Siapa orang yang sudah menyakitimu?" tanya Farah. Warti terdiam. Tatapannya lurus, memandang ke arah jalanan. "Calon suamiku. Tetapi berbeda denganmu. Dia memang berniat untuk melakukan ini semua," ucap Warti. Mobil melambat. Warti sengaja menepikan kendaraan yang mereka tumpangi ke bahu jalan. Sejenak wanita itu diam, kemudian mengambil sebatang rokok lalu membakarnya. "Apa yang kau lakukan kepada mereka?" tanya Farah tanpa ekspresi. Warti menyeringai mengejek. "Aku biarkan mereka menikah. Bagi mereka aku hanya sebuah penghalang. Mereka berpikir aku tidak bisa melakukan apapun." Farah mengerutkan dahinya. Ia bisa membayangkan sebuah kejadian di mana laki-laki dan perempuan tak berupa dan tak berwajah sedang mencemooh Warti karena keberhasilan mereka melangsungkan pernikahan. "Lalu, kalau kau membiarkan mereka menikah, kenapa justru memintaku untuk membalaskan semua perbuatan Ayu?" tanya Farah. Ia memalingkan kepalanya, bibirnya tertarik sebelah menyeringai geli. "Ku buat mereka menikah, tetapi setelah mereka punya anak, ku ambil janinnya untuk makhluk yang ada di sendang itu. Tiap kali wanita itu hamil, beberapa bulan kemudian janin yang ada di perutnya menghilang," jawab Warti masih memandang jauh ke depan. Farah kembali menoleh ke arah sepupunya. Dia paham sekarang, Warti membiarkan mereka berbahagia, kemudian pelan-pelan membuat orang yang menyakitinya merasakan apa yang disebut kehilangan. "Lalu, setelah itu?" tanya Farah mulai tertarik dengan cerita Warti. Kali ini Warti menoleh ke arah Farah. Dia tersenyum simpul. Tidak ada belas kasihan dari sorot matanya. "Ku buat hubungan mereka semakin renggang. Ku tutup arah rejeki dari si laki-laki agar dia sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja. Lalu ku buat si wanita gampang marah dan mudah mengeluh," ucap Warti. Farah yang mendengar itu tidak percaya. Bagaimana bisa Warti melakukan itu semua? "Bagaimana caranya?" ucap Farah penasaran. "Ya sama sepertimu. Aku membuat perjanjian dengan mereka. Kujanjikan untuk memberikan apapun yang mereka inginkan," kata Warti. Warti menyingkap lengan bajunya. Kemudian ia mengangkat tangannya agar bisa melihat Farah lebih dekat. Seketika mata Farah membulat. Ia melihat banyak luka torehan di lengan sepupunya itu. "Darahmu?" ucap Farah tanpa sadar. Warti mengangguk. Itu tidak seberapa dengan luka yang diberikan oleh laki-laki brengsek itu. Sekarang giliran mereka yang harus merasakan penderitaan yang kualami, ucap Warti. Farah menyeringai. Ia benar-benar paham apa yang dirasakan oleh Warti. Entah kenapa dia merasakan kasihan kepadanya. Padahal nasibnya juga tidak lebih baik dari perempuan itu. Lama mereka diam, sibuk dengan pikiran masing-masing, hingga tiba-tiba saja dada Farah berdesir aneh. Ada sesuatu yang merambat naik dari kaki hingga lehernya. Rasa dingin seperti ada yang menaruh bongkahan es di kulitnya. "Nyi Sari," batin Farah saat melihat sosok wanita bergaun merah berdiri beberapa meter di depannya. "Mintalah apa yang kau inginkan, biar mereka melakukan tugasnya," kata Warti seolah menjawab pertanyaan yang muncul di kepala Farah. Kemudian Warti menoleh ke arah depan, menghidupkan mesin mobil. Segera mereka melanjutkan perjalanan menuju kota tempat di mana Farah tinggal. "Apa yang akan kau lakukan kepada wanita itu, Far?" tanya Warti setelah beberapa saat diam.
Sebelum menjawab pertanyaan Warti, Farah melirik ke arah spion tengah. Dilihatnya Nyisari sudah duduk di jok belakang dengan kepala menunduk. Wajahnya tertutup rambut yang menjuntai ke bawah. "Aku tidak mau merusak kesenanganmu," kata Farah tersenyum menyeringai. Pandangannya lurus, pikirannya terpaku pada sosok Ayu, membayangkan hal-hal buruk yang akan diterima wanita itu. Sementara itu, Ayu tengah duduk termenung di taman belakang rumah Farah. Tangannya mengapit sebatang rokok. Di meja sampingnya ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Pikirannya melayang jauh, mengingat-ingat kejadian beberapa hari lalu. Flashback Ayu. "Apa yang sudah kulakukan?" ucap Angga menatap kepergian istrinya. Ia berusaha untuk mengejar Farah, tapi Ayu menghalanginya. Angga meronta, mencoba melepaskan pegangan Ayu dari lengannya. Tetapi kemudian wanita itu bergerak ke arah telinga dan membisikkan sesuatu, membuat laki-laki itu berhenti bergerak dan berdiri diam dengan tatapan kosong. "Ingat mas, kamu itu punyaku," ucap Ayu. Angga mengerjap. Seketika kejadian yang barusan ia alami lenyap dari kepalanya. Bahkan ia bingung kenapa ia bisa berdiri di depan teras waktu hujan deras seperti ini. "Kenapa kita di depan teras? Ayo masuk, dingin," kata Angga sambil menarik lengan Ayu sambil berjalan masuk ke rumahnya. Ayu tersenyum, hatinya begitu gembira. Setelah sekian lama mendambakan memiliki Angga, akhirnya hari ini semua tercapai. "Hari ini kamu pindah ke rumahku ya mas?" pinta Ayu. "Pindah? Buat apa? Ini kan rumah kita. Kenapa harus pindah, Far?" tanya Angga mengerutkan dahinya sambil mengaduk kopi yang sedang ia buat. Ayu terkesiap mendengar jawaban Angga. Dia kebingungan. Kenapa laki-laki ini menyebutkan nama Farah? "Far, siapa maksudmu mas?" tanya Ayu memastikan apakah peletnya masih bekerja. "Kenapa sih kamu? Kok Far siapa? Aneh kamu itu," ucap Angga sambil berjalan ke arah Ayu yang sedang duduk di dekat meja makan. "Aku Ayu, bukan Farah," kata Ayu sedikit jengkel. Di satu sisi ia bahagia, akhirnya Angga bisa menjadi miliknya. Tetapi di sisi lain, dia merasa kesal karena laki-laki di depannya ini menganggap dirinya sebagai Farah. "Ngigau kamu, mending sekarang istirahat. Pengajiannya kita tunda saja. Nanti aku bilang ke Pak RT," kata Angga sambil berjalan ke arah taman belakang. Tangan Ayu mengepal. Ia berusaha untuk menahan amarahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Angga menganggapnya sebagai Farah? Ayu merasa ada yang salah. Seharusnya pelet kantil yang ia gunakan bisa membuat Angga lupa akan keberadaan Farah. Lantas, ia segera berdiri, berjalan ke arah Angga yang sedang duduk termenung, menikmati kopi dan memandangi hujan. Tampak raut wajahnya begitu sendu, seperti memperlihatkan perasaan yang sesungguhnya. Ayu berhenti. Ia merasakan kasihan dengan laki-laki itu, tetapi hatinya sudah buta. Hasrat untuk memiliki Angga begitu besar. Selama ini dia selalu mengalah dengan Farah. Wanita itu selalu mendapatkan apapun dengan mudah, sedang dirinya harus berusaha untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Marah dengan semua yang sudah terjadi, Ayu berbalik. Ia segera mengambil tasnya, bergegas menemui Mbah Wongso, menanyakan semua ini. Tanpa pamitan dengan Angga, ia membuka pintu depan dan berlari ke arah mobilnya. Hujan begitu deras, suara gemuruh guntur saling bersautan. Tetapi Ayu tidak memperdulikan itu semua. Meskipun jarak pandangnya terbatas, ia terus melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sesaat ketika ia melewati halte yang tidak jauh dari kompleks perumahan Farah, ia memelankan laju mobilnya dan berhenti tidak jauh dari tempat tersebut. Hatinya tersentil. Ia melihat sosok yang tidak asing sedang duduk membenamkan wajahnya di kedua telapak tangan. "Farah," ucapnya. Sesaat ia ingin turun dan membuat perempuan itu semakin menderita, tetapi niatannya ia urungkan.
Kali ini dia melihat ada sosok lain sedang duduk di samping temannya itu. Ayu mengusap kaca mobil yang berembun, mencoba melihat lebih jelas siapa sosok yang duduk di samping Farah. Seketika jantung Ayu berdetak kencang. Napasnya terlihat memburu. Wanita berbaju merah itu menatapnya sambil mengelus rambut Farah, tersenyum begitu mengerikan. Ia teringat dengan cerita Farah tentang sosok wanita yang selalu ia lihat beberapa malam terakhir. Seketika Ayu tersenyum senang. Ia berpikir jika sosok tersebut adalah dedemit yang dikirimkan oleh Mbah Wongso untuk menghancurkan hidup Farah. Lantas, Ayu kembali menjalankan mobilnya. Tujuannya kali ini adalah tempat Mbah Wongso. Dia harus memastikan semuanya, bahwa apa yang sudah dilakukannya sesuai dengan perintah perempuan tua itu. Sementara itu, beberapa jam sudah Ayu mengemudi. Perasaannya masih tidak begitu tenang. Ada rasa takut yang muncul jika semua yang ia lakukan tidak berhasil. Beberapa kali ia mengecek ponselnya, berharap Angga mencarinya. Tetapi nihil, tidak ada satupun pemberitahuan yang muncul di layar ponselnya. Kini Ayu sudah sampai di sebuah pinggiran hutan. Langit terlihat sudah mengabu. Ada keraguan untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Dengan menghela napas panjang, Ayu bergegas membuka pintu mobilnya dan berjalan menuju ke arah celah pohon yang rapat. Ia tidak memperdulikan rintik hujan yang turun membasahi rambutnya. Terus saja ia melangkah. Beberapa kali bulu kuduknya beremang saat melihat arah depannya yang begitu gelap dan sunyi. Sesekali ia menolehkan kepala, melihat ke arah sekitaran. Sedari tadi ia merasakan ada sesuatu yang memperhatikannya. Akan tetapi saat memastikan, ia hanya sendirian di tempat itu. Ayu kembali melangkahkan kakinya di atas tanah berlumpur. Kenapa sih orang itu mau hidup di tempat seperti ini? Ucap Ayu bergidik. Srek. Terdengar suara tepat di samping Ayu. Seketika ia menolehkan kepalanya ke arah samping kanan. Dipandanginya rimbunan semak belukar itu. Namun setelah beberapa saat, ia tidak mendapati apapun. Takut jika itu adalah hewan buas, ia segera mempercepat langkahnya. Jantung Ayu berdetak begitu keras. Di dalam benaknya selalu muncul sekawanan pocong atau wanita berbaju putih yang duduk di atas pohon dengan tawa yang mendirikan bulu roma. Seketika Ayu berhenti. Baru saja ia membayangkan hal tersebut. Terdengar suara tawa perempuan tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sontak ia mencari sumber suara. Dilihatnya beberapa kali ke arah samping. Dan benar saja, tidak jauh dari tempatnya berdiri, Ayu melihat ada seorang berdiri di sebelah batang pohon besar. Ia tidak bisa mengenali sosok tersebut. Yang ia tahu, makhluk itu memiliki rambut panjang yang menjuntai hingga tanah. Napasnya memburu. Ia tahu makhluk itu bukanlah manusia. Menelan ludah, Ayu langsung berlari sekuat tenaga. Dan sialnya, jalan yang becek membuat dirinya terjatuh. Buk! Ayu mengerang kesakitan. Patimu dilit meneh. Kematianmu sebentar lagi. Ucap suara wanita tepat di depan Ayu. Sontak kepalanya langsung menengadah ke atas. Dilihatnya jelas kali ini. Seorang wanita berbaju merah sedang berdiri tepat di hadapannya. Sontak kepalanya langsung menengadah ke atas. Dilihatnya jelas kali ini. Perempuan berbaju merah berdiri tepat di depannya. Wajahnya begitu menyeramkan. Mulutnya robek hingga batas telinga. Rongga matanya kosong kehitaman, kulitnya mengelupas, rambutnya panjang menjuntai hingga tanah. Melihat itu Ayu bergerak mundur. Ia benar-benar ketakutan sekarang. Kenapa sosok yang ada di sebelah Farah malah mengikutinya? Kepalanya menggeleng tak terkendali, matanya tertutup rapat. Bau yang ditimbulkan oleh wanita itu benar-benar membuat perutnya mual. Entah sudah berapa lama, Ayu menangis dalam diam. Ia takut untuk membuka mata. Tetapi rasa penasaran di dalam hatinya membuat nekat untuk membuka kelopak matanya. Bersyukur wanita itu sudah pergi. Dilihatnya sekarang langit sudah benar-benar menghitam.
Ia panik, segera berdiri dan langsung berlari. Ia harus segera sampai di rumah Mbah Wongso. Sepanjang perjalanan, Ayu terus mendengar suara tawa cekikikan seorang wanita. Ia mencoba untuk tidak menggubris. Ia sudah tidak peduli lagi dengan kondisi tubuhnya. Tok 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 tok. Mbah, mbah. Ucap Ayu panik mengetuk pintu rumah kayu sambil melihat ke arah belakang. Krek. Pintu terbuka dan Ayu segera mundur ke belakang. Dilihatnya Mbah Wongso berdiri dengan dahi yang mengerut. Kenapa? Bentak Mbah Wongso jengkel. Ada yang ingin saya tanyakan, Mbah, tanya Ayu sambil menoleh ke arah belakangnya. Melihat gelagat aneh wanita yang ada di depannya itu, Mbah Wongso merasa curiga. Pasti sedang ada sesuatu yang buruk menimpa orang ini. Masuk, ucapnya datar sambil berjalan ke arah dalam. Ayu segera mengikuti wanita itu. Dalam keremangan, ia bisa melihat ruang tamu rumah itu begitu menyeramkan. Meskipun ia sudah beberapa kali datang ke tempat ini, namun hatinya masih merasa enggan untuk berlama-lama. Mbah Wongso sudah duduk di amben. Di depannya terdapat beberapa barang, termasuk tungku kecil, kembang mawar melati, segelas kopi hitam, serta dupa dan kemenyan. Ada apa? Bukannya kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan? Tanya Mbah Wongso melihat ke arah Ayu. Ayu mengangguk. Wanita itu sudah diusir dari rumahnya. Aku sudah bisa memiliki suaminya, tetapi kenapa laki-laki itu masih mengira bahwa aku adalah istrinya? Tanya Ayu. Mbah Wongso terlihat sedikit bingung. Seharusnya pelet yang ia gunakan membuat laki-laki yang dimaksud oleh Ayu lupa sama sekali dengan istrinya. Kamu sudah melakukan apa yang aku minta? Tanya Mbah Wongso. Ayu kembali mengangguk. Sudah. Semua sudah kulakukan, Mbah. Bahkan syarat terberat dengan mencampurkan darah haidku ke minumannya juga sudah kulakukan. Kata Ayu tidak tenang. Entah kenapa dari tadi ia merasa diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mbah Wongso menatap Ayu tajam, kemudian mengambil dupa di depannya dan mulai membakarnya. Mulut wanita tua itu komat kamit, menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Ayu. Seketika suasana berubah. Angin terdengar menderu dengan kuat, seolah sedang ada badai di luar sana. Ayu yang melihat itu hanya diam. Entah apa yang sedang dilakukan oleh wanita itu membuat hatinya terasa tidak tenang. Hingga ada sebuah benturan dari arah depan rumah. Seketika Ayu terlonjak, sedang Mbah Wongso hanya menoleh. Brak! Pintu terbuka dengan keras. Ayu menjerit dan langsung bergerak ke samping. Jantungnya berdetak begitu keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Bau busuk mulai tercium di hidung Ayu. Ia masih terus memandangi Mbah Wongso dan pintu depan bergantian. Hingga tiba-tiba saja wanita tua yang ada di hadapannya menjerit kesakitan. Ah! Ucapnya sambil terus menggaruk-garuk badannya. Ayu kebingungan. Kenapa, Mbah? Mbah, kenapa? Ucapnya panik sambil melangkah menuju ke arah Mbah Wongso. Ayu merasa ngeri. Kulit tua itu mulai mengeluarkan darah. Beberapa kali dia berusaha untuk melepaskan tangan Mbah Wongso, tetapi wanita tua itu kembali mengaruk tubuhnya dengan brutal. Kemudian Mbah Wongso berusaha untuk mengambil keris yang tergeletak di samping kanannya. Tangannya berhasil menjangkau benda tersebut. Sekilas Ayu mengira bahwa Mbah Wongso akan melawan kekuatan gaib yang sedang menyerangnya. Tetapi dugaannya salah. Ayu menjerit tanpa suara ketika perempuan tua itu mengangkat keris dan kedua tangannya dan langsung menusukkan ke arah mata kanannya. Jelap. Cerah. Darah memercik dari mata Mbah Wongso. Wanita itu menjerit keras sekali, menahan rasa sakit akibat tusukan keris yang dipeganginya. Ayu menelan ludah. Ia sudah menangis ketakutan. Mbah, ayo Mbah, kita pergi. Ucap Ayu mencoba untuk membantu Mbah Wongso segera berdiri. Tetapi wanita itu mendorongnya dengan kuat sampai ia tersungkur ke lantai. Kini dengan pandangan menghadap ke atas amben, dengan jelas Ayu melihat sosok wanita yang tadi ditemuinya di tengah hutan. Ia berdiri di belakang Mbah Wongso dengan senyum yang mengerikan.
Patimu sadelok maneh, kematianmu sebentar lagi, ucapnya sambil menyentuh atas kepala Mbah Wongso. Ayu menggeleng ketakutan. Ia bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bukannya di demit itu adalah suruhan Mbah Wongso untuk menghancurkan hidup Farah. Tetapi kenapa sekarang malah dia menyerang mereka berdua? Belum sempat Ayu selesai berpikir, kini ia melihat tangan Mbah Wongso kembali terangkat. Kondisinya benar-benar sudah memprihatinkan. Satu matanya terus mengeluarkan darah. Napas wanita itu sudah tersengal-sengal. "Mbah, sadar," ucap Ayu mencoba menyadarkan dukun pelet tersebut. Tetapi apapun yang Ayu coba lakukan tidak terpengaruh sama sekali. Tangan wanita yang sedang memegangi keris tersebut bergerak perlahan. Jelek. Ayu menjerit. Ia benar-benar kaget dengan apa yang ia lihat. Air matanya tumpah seketika. Tak kalah melihat Mbah Wongso menusukkan keris itu tepat ke arah jantungnya. Suara tawa itu kembali muncul. Ayu yang ketakutan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Durung wayai, tapi sadelok maneh. Belum waktunya, tapi sebentar lagi, ucap wanita itu diiringi dengan embusan angin yang kuat, membuat jendela dan pintu yang ada di rumah tersebut bergerak-gerak dengan cepat. Tersadar, Ayu segera berdiri. Ia langsung berlari keluar rumah kayu itu. Ia tidak peduli dengan mayat Mbah Wongso. Ia tahu sosok di demit itu sedang mengincarnya. Sementara itu, lamunan Ayu buyar. Sejenak ia melihat ke arah langit. Setelah hujan deras seharian, kini ia bisa melihat banyak sekali bintang bertaburan. Matanya menjadi sendu. Terbesit rasa bersalah karena sudah nekat melakukan ini semua. Otaknya terasa lamban. Ia tidak bisa berpikir jernih. Jika ancaman dari dedemit itu benar, berarti ada kemungkinan jika Farah sudah mengetahui ini semua dan sekarang wanita itu sedang membalasnya. Ayu melempar putung rokok ke lantai, lalu menginjaknya kuat-kuat. Amarahnya mulai timbul bercampur dengan rasa khawatir. Setelah ia berhasil pergi dari rumah di tengah hutan itu, segera ia kembali ke rumah Angga, berharap mendapatkan ketenangan dari laki-laki itu. Tetapi percuma saja. Bahkan saat mereka bercinta pun, hati dan pikirannya masih terbayang-bayang akan kejadian yang ia lewati. Seketika air mata Ayu tumpah. Ia merasakan semua ini tidak adil untuknya. Kenapa selalu Farah yang menjadi penghalangnya? Wanita itu benar-benar membuat dirinya muak. Ayu kembali melangkah masuk ke dalam, tetapi langkahnya terhenti. Jantungnya seketika berdetak cepat. Dalam keremangan, ia melihat ada seorang tengah duduk di sofa ruang tengah. Ia tidak langsung bergerak, menyipitkan mata memastikan siapakah sosok tersebut. "Farah?" ucap Ayu lirih. Ketegangan yang Ayu rasakan perlahan menghilang. Ia yakin bahwa sosok yang dilihatnya adalah Farah. Tetapi sejak kapan wanita itu masuk ke dalam rumah? Sedari tadi ia tidak mendengar ada pintu yang terbuka. Ayu kembali melangkah. Dengan pongahnya ia menuju ke arah Farah, berniat untuk menyakiti wanita itu. Dan bodohnya ia berpikir bahwa semua ini adalah kesalahan dari temannya itu. "Ngapain kamu?" bentak Ayu. Tetapi Farah bergeming. Ia masih memandang lurus ke arah depan. Merasa diabaikan oleh wanita itu, amarah Ayu semakin membuncah. "Wanita tidak tahu diri, suamimu sudah mengusirmu," ucap Ayu. Tetapi Farah masih bergeming, seolah dia tidak mendengarkan ucapan Ayu. "Farah, budek kamu! Keluar!" bentak Ayu setengah teriak. Farah mulai memalingkan kepalanya perlahan ke arah Ayu. Kini ia melihat wanita itu tengah tersenyum, tetapi senyumnya terlihat mengerikan. Tidak ada kebahagiaan di sana. Sorot matanya terlihat penuh dendam. Seketika dadanya berdesir.
Ada yang tidak beres dengan wanita di hadapannya. Ayu mundur selangkah saat melihat Farah mulai berdiri menghadap ke arahnya. "Pergi," kata Farah datar. Ayu melirik ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. "Far, apa yang kamu lakukan?" ucap Ayu setengah teriak, berharap suaranya bisa membangunkan Angga. Farah kembali tertawa cekikikan. Seketika bulu kuduk Ayu meremang. Ada sesuatu yang melintas di dalam kepalanya. Ia mengenali suara tawa itu. "Piar!" Tanpa Ayu duga, Farah menghantamkan kepalan tangannya ke arah figura yang tergantung di dinding. Pecahan kaca berhamburan ke lantai. Ayu kaget. Ia kembali menoleh ke arah kamar. Dia heran kenapa Angga tidak mendengar keributan yang sedang terjadi. "Nunggu apa?" "Nunggu apa?" tanya Farah. Kini ia membungkuk dan mengambil pecahan kaca dengan ujungnya yang runcing. Ayu menelan ludah. Ia berusaha mencari jalan keluar. Sudah jelas kalau Farah berniat untuk melukainya. Dia tidak menyangka kalau wanita itu begitu nekat. Farah mulai melangkah pelan ke arah Ayu. Senyum datarnya masih mengembang, seolah dia sedang menikmati semua kejadian ini. "Far, apa yang kamu lakukan?" ucap Ayu panik. Keberaniannya sudah hilang entah kemana. "Podo karo awakmu tonduk, sama seperti dirimu tonduk," ucap Farah. Dek. Jantung Ayu seperti terhenti. Napasnya memburu. Dia tahu sosok yang ada di hadapannya ini bukanlah Farah. Belum pernah selama ini Farah memanggilnya dengan sebutan Duk. "Piye rasane keweden, Duk? Bagaimana rasanya ketakutan, Duk?" ucap Farah sekali lagi. Ayu menggeleng. Ia terus mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. "Siapa kamu?" teriak Ayu kencang, berharap suaranya kali ini dapat membangunkan Angga. Sosok Farah tidak menggubris pertanyaan Ayu. Justru sekarang ia mulai mengangkat tangan kanannya yang sudah bersimbah darah dengan pecahan kaca yang ia genggam. Durung wayai, sadelok maneh, rasakno dhisik larane atimu. Belum waktunya, sebentar lagi, rasakan dulu sakitnya hatimu," kata Farah sambil tertawa gila-gilaan. Kemudian Ayu menjerit tertahan. Pecahan kaca yang dipegang oleh Farah mulai diarahkan ke mulutnya. Tanpa ada rasa takut maupun kesakitan, wanita itu terus merobek sisi mulutnya satu persatu hingga mencapai batas telinga. "Tunggu patimu, tunggu kematianmu," kata Farah bergaung ke seluruh ruangan. Ayu menjerit. Ia menjatuhkan tubuhnya ke lantai dan menutup mata serta telinga dengan kedua tangannya. Kepalanya terus menggeleng. Ia takut. Dia benar-benar ketakutan sekarang. "Far, kamu kenapa?" tanya Angga mencoba menggoyangkan tubuh Ayu. Ayu masih terus menggelengkan kepalanya. Ampun, pergi, ucapnya terus menerus. Angga yang masih mengira bahwa Ayu adalah Farah segera memeluk wanita itu. "Far, ini aku Angga, apa yang terjadi?" katanya. Perlahan Ayu mulai terlihat tenang. Ia membuka matanya. Sesaat melihat ke arah di mana Farah berdiri. Kemudian ia langsung merengkuh Angga. "Tadi Farah kesini dan mau membunuhku, Mas," ucap Ayu terisak. "Farah mau membunuhmu? Farah siapa?" tanya Angga kebingungan. Dalam ketakutan Ayu menyadari percuma saja berbicara dengan Angga. Laki-laki itu masih mengira bahwa dirinya adalah Farah. "Sudah, kita ke kamar. Kamu pasti mimpi lagi. Sudah kubilang kan, sebaiknya kita adakan pengajian di rumah ini," kata Angga sedikit jengkel. Ayu tidak menggubris ucapan Angga. Tubuhnya masih terasa lemas. Dengan dipapah oleh laki-laki itu, mereka akhirnya kembali ke kamar. Sejenak Ayu berhenti, menatap ke arah kamar Farah dan Angga. "Kenapa?" tanya Angga penasaran. "Kita tidur di kamar tamu saja, Mas," ucap Ayu.
Angga yang masih kebingungan awalnya ingin menolak, tetapi melihat wanita di depannya terlihat begitu ketakutan, akhirnya dia menurut. Oke, teman-teman, sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau ejaan yang kurang sesuai. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Suara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.